Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 15, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga firman ini akan menjadi perenungan bagi saudara dalam melaksanakan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, saya rindu kita belajar beberapa hal dari perumpamaan ini. Dalam perjalanan kita di dunia ini saudara, ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita belajar dari perumpamaan ini. Yang pertama, di mana anak bungsu ini akhirnya mengalami penderitaan.
Di ayat 14 dikatakan bahwa ia pun mulai melarat. Dan di ayat 16 di sana ditegaskan bahwa ketika dia kelaparan, dia mau mengisi perutnya dengan ampas, itu pun tidak ada yang memberi. Sampai akhirnya dia menyadari keadaan itu. Dia berkata di ayat yang ke-17, saudara, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi anak bungsu ini adalah anak yang begitu nyaman di rumahnya, menikmati segala sesuatu. Ketika dia dekat kepada bapaknya, bersama-sama dengan bapaknya. Tapi kemudian ketika dia mulai berpikir bahwa di luar sana ada kesenangan yang melebihi dari kesenangan yang dia alami di rumah bapa. Di luar sana ada sukacita, keindahan yang melebihi dari keindahan sukacita yang dia alami di rumah bapa. Akhirnya dia tergoda, terpancing untuk pergi keluar dari rumah bapa. Dan kemudian dia mulai mencari kesenangan itu. Dia mulai mencoba menikmati kesenangan itu dengan berpoya-poya, saudara. Tetapi ternyata pada akhirnya apa yang dia lakukan itu berbuahkan penderitaan. Apa yang dia lakukan itu berbuahkan kemelaratan. Ketika dia keluar dari rumah bapa, ketika dia jauh dari bapaknya, akhirnya itu berakibat penderitaan. Ketika dia mencari kesenangan dari dunia, sukacita dari dunia, ketika dia mulai berpikir bahwa sukacita dunia itu lebih indah dari sukacita ketika berada di rumah bapa, dekat dengan bapa, akhirnya itu berbuahkan penderitaan. Saudara, ini jadi perenungan bagi kita bahwa dekat dengan Bapa di sorga itulah yang terindah. Tinggal bersama dengan Bapa di sorga itulah yang terindah. Mungkin saudara seringkali juga seperti anak bungsu ini mulai berhalusinasi, mulai menghayal, mulai berpikir bahwa di luar sana ada kesenangan. Ya, memang kalau dilihat dari jauh, terkadang kalau kita lihat orang-orang yang berdosa, mereka tidak memikirkan apa-apa. Mereka tidak perlu mengikuti aturan ini dan aturan itu. Sepertinya kalau kita lihat dari jauh, hidup mereka senang, hidup mereka sukacita, hidup mereka puas. Tetapi sekali lagi saudara, pada akhirnya semuanya itu akan berakhir dengan penderitaan. Anak bungsu itu sudah mengalami, dan setelah dia alami di rumah bapa, dia alami di luar. Ketika dia mencari kesenangan dari dunia, akhirnya yang terbaik adalah kembali kepada rumah bapa, kembali dekat dengan bapa. Dari renungan ini saudara, saya rindu kita merenung. Saya rindu kita buat komitmen. Saya rindu kita buat keputusan di hati kita bahwa kita tidak akan pernah jauh dari Bapa di sorga. Kita tidak akan pernah meninggalkan Bapa di sorga dan mencari kesenangan dunia demi mendapatkan kesenangan dunia. Karena sekali lagi, kesenangan dunia hanya sepertinya memberikan kesenangan, tetapi pada akhirnya akan berbuahkan penderitaan. Hanya di dekat dengan Bapa, dekat dengan Bapa, di sanalah ada sukacita, di sanalah ada ketenangan yang sejati. Tetaplah hidup dekat dengan Bapa. Dan mungkin saat ini ada saudara yang sudah terlanjur seperti anak bungsu ini. Saat ini mungkin saudara sedang jauh dari Bapa. Saudara, di kolom-kolom komentar video-video sebelumnya, saya melihat ada beberapa komentar di sana mengatakan, doakan saya supaya saya kembali dekat dengan Bapa. Ya, hari ini mungkin ada saudara yang sedang jauh dari Bapa di sorga, sedang keluar dari rumah Bapa dan selama ini mencoba untuk mencari kesenangan dunia. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara tidak akan menjumpai kesenangan di sana. Karena semuanya itu hanya sepertinya memberikan kesenangan. Kesenangan-kesenangan yang diberikan oleh dunia itu hanya hayalan, saudara. Dan itu begitu pintas, begitu singkat. Hanya dekat dengan Bapa ada kesenangan sejati, ada sukacita yang sejati, ada kedamaian yang sejati. Jika saat ini ada saudara yang sudah terlanjur selama ini mencoba untuk mencari kesenangan dunia, coba renungkan hidup saudara.
Coba sadari hidup saudara, apakah saudara menemukan kesenangan itu di sana? Kedamaian yang sejati itu di sana? Anak bungsu itu, dia sampai pada titik yang sangat menjenuhkan. Dia sampai pada titik yang sangat menderita dan sengsara. Sampai akhirnya di ayat 17 dikatakan, ia menyadari keadaannya. Kalau saat ini ada saudara yang sudah terlanjur jauh dari Bapa, saya rindu saudara masuk kepada satu titik, yaitu menyadari keadaan saudara. Apa yang saudara rasakan saat ini? Apa yang saudara alami saat ini? Sadarilah kehidupan saudara. Ketika saudara jauh dari Tuhan, hanya kejenuhan, hanya kekosongan yang akan saudara temukan. Sama seperti anak bungsu itu, dia menyadari keadaannya, dan kemudian dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia seorang anak saudara, dan di rumah bapaknya ada begitu banyak hamba-hamba, orang-orang upahan. Dan orang-orang upahan itu pun mereka menikmati kesenangan, mereka menikmati keindahan bersama Bapa, kelimpahan bersama Bapa. Sedangkan dia yang adalah anak sedang menderita karena terlanjur berusaha untuk mencari kesenangan dari dunia. Itu sebabnya saat ini kalau saudara, ada saudara yang mengalami itu, sadari keadaan saudara. Dan bukan hanya menyadari keadaan kita saudara, kalau saudara ada di dalam titik itu hari ini, tetapi apa yang harus dilakukan. Kalau hari ini saudara sudah sadar bahwa ternyata jauh dari Bapa hanya berbuahkan penderitaan, hanya berbuahkan kesengsaraan, hidup saudara gersang, hidup saudara hampa ketika saudara jauh dari Bapa, maka yang perlu saudara lakukan hari ini adalah ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Hari ini saudara perlu bangkit dan melakukan satu tindakan untuk kembali kepada Bapa, untuk kembali mendekatkan diri kepada Bapa. Mungkin saudara berkata bahwa saya sudah terlalu berdosa, apakah saya masih layak? Mungkin saudara berkata, saya sudah terlalu kotor, apakah Bapa masih mau menerima saya? Lihat saudara, ketika anak bungsu itu, maka bangkitlah ia, pergi kepada bapanya. Lihat kalimat berikutnya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Kenapa kira-kira bapanya melihatnya padahal dia masih jauh? Karena selama ini bapanya masih menanti dan menanti. Selama ini bapaknya menunggu dan menunggu kapan anak ini kembali. Selama ini bapaknya terus menatap ke jalan dari mana anak ini kemungkinan datang. Sehingga ketika anak ini masih jauh pun bapaknya langsung melihat ketika anak ini datang, karena memang dia sedang menanti. Kalau hari ini saudara sedang jauh dari Bapa, dan kalau saudara sadar dan saudara mau bangkit kembali kepada Bapa, dan mungkin ada pertanyaan di hati saudara, apakah aku masih layak? Apakah Bapa masih mau menerima aku? Dengar saudara, Bapa sedang menatap, Bapa sedang menanti, Bapa sedang menunggu kapan saudara kembali. Dan kalau hari ini saudara dengar renungan ini, inilah waktu untuk saudara kembali datang kepada Bapa, dan Dia sedang menanti saudara. Dia sedang menanti saudara. Dan lihat saudara, kembali saya baca ayat 20 itu, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa mengasihi saudara ketika dia melihat saudara, keadaan saudara saat ini, apapun dan bagaimanapun hancurnya hidupmu, Bapa berbelas kasihan, hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat saudara. Dan kemudian saudara, selanjutnya lihat kalimat itu, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya itulah yang malah berlari mendapatkan anak itu. Bapa di sorga sedang menunggu saudara, sedang menantikan saudara, dan Dia mau merendahkan diri untuk merangkul saudara ketika saudara sadar dan mau bangkit datang kepada Dia.
Lalu kemudian singkat cerita, akhirnya bapak itu berkata bahwa mari kita berpesta, kenakan pakaian yang terbaik, kenakan cincin bagi dia, lalu kemudian sembelih lembu tambun itu. Saudara lihat betapa dahsyat bapak yang menantikan anaknya kembali. Gambaran ini diungkapkan bagaimana bapak mau menerima orang-orang berdosa yang mau datang kepada dia, orang-orang berdosa yang sadar dan mau bangkit dan kembali kepada Bapa. Hari ini kalau mungkin saudara kita sedang ada bersama Bapa dan saudara tetap dekat dengan Bapa, saya mau menegaskan tetaplah dekat dengan Bapa, karena jauh dari Bapa hanya akan berbuahkan penderitaan. Dan kalau mungkin selama ini saudara ada yang terlanjur jauh dari Bapa, saudara mulai mencari kesenangan dunia, jauh dari Bapa surgawi, saudara tidak lagi memiliki keintiman dengan Dia, saudara tidak lagi mengalami keintiman dengan Bapa surgawi. Ini waktunya untuk saudara sadar, karena perjalanan hidup yang sedang saudara jalani hanya akan berbuahkan penderitaan, kekosongan dan kehampaan. Kembalilah kepada Bapa dan ketahuilah saudara bahwa Dia sedang menanti saudara. Dan ketika saudara kembali kepada Dia, Dialah yang akan merendahkan diri, berlari untuk merangkul saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk tetap dekat dengan Dia. Itu sebabnya mari kita ambil keputusan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada saudara yang jauh dari Tuhan, ini waktunya untuk saudara datang merendahkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia menerima saudara apa adanya. Puji Tuhan saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara, untuk saudara tetap intim bersama dengan Bapa. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan saudara. Biarlah saudara menjadikan firman Tuhan ini menjadi perenungan dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama, sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan.
Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil.
Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan. Dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.